Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Ahmad Budiman Sudarsono. Hari ini gue akan ngebahas tentang memulai bisnis es krim rumahan. Pertanyaannya kenapa sih gue pengen memberikan tips ini? Salah satunya kalau mungkin salah satunya gue pengen mengajak nih anak-anak muda untuk berbisnis gitu ya. Karena apa ya? Lagi rame banget gitu yang namanya bisnis es krim gitu ya. Kira-kira seberapa cuan sih kalau kita berbicara tentang bisnis es krim ini? Kita akan lihat nih metode yang akan dilalui, bagaimana persiapan-persiapan apa aja yang disiapkan kalau kita memulai bisnis es krim tersebut. Next. Oke, ini adalah salah satunya nih. Jadi ada beberapa wadah yang ada atau beberapa tahapan yang dilakukan saat kita melakukan yang namanya bisnis es krim ya. Ternyata modalnya juga lumayan besar ya. Salah satunya ini menurut pengalaman gue, bisnis es krim itu kita dari listriknya, dari persiapan alatnya kurang lebih itu gue kira-kira gitu ya. Kira-kira yang gue siapin itu kemarin itu sekitar 25 jutaan untuk memulai bisnis dari es krim ini. Itu belum sama tempat itu, karena kebetulan wadah yang gue tempatin itu adalah bisnis gue ini barengan dengan yang namanya bisnis makanan gue, yaitu Bebek is Back. Nah, kira-kira yang harus diperhatikan kalau kita pengen berbisnis yang namanya es krim, ya yang pertama itu kita punya yang namanya mesin es krim ya. Jadi mesin es krim ini ada beberapa tahapan gitu ya. Ada mesin es krim yang satu tungku, ada yang mesin es krim dua tungku, ada yang tiga tungku gitu ya. Ya, jadi yang tiga tungku ini biasanya dia ada rasa coklat, yang sebelah kirinya coklat ya, sebelah kanannya itu adalah biasanya rasa stroberi apa aja. Nah, tengah-tengah ini adalah mix keduanya. Itu adalah salah satu. Jadi saran gue kalau misalnya tanya beli mesin es krim yang mana? Saran gue yang tiga tungku itu. Jadi karena orang biasanya suka, ada yang suka beli nggak coklat aja, bisa juga beli vanilla aja. Jadi saat di mix itu salah satu bentuk gitu. Itu adalah mesin es krim. Jadi saran gue gitu. Kira-kira berapa harganya? Kira-kira harganya itu kurang lebih itu 14,5 sampai 15 sampai 16. Kalau lagi itu gue kebetulan belinya di online gitu ya, belinya di online. Jadi gue lihat reviewnya, terus gue cek barangnya datang, itu beratnya luar biasa berat ya, berat banget. Gue pikir jadi kalau ukurannya seberapa sih, kalau kita lihat ukurannya itu, kalau misalnya kita pernah melihat mesin cuci itu ukurannya segitu tuh ya, beratnya juga mungkin segitu juga, berat banget pokoknya. Kalau diangkat dua orang mungkin nggak akan bisa, jadi harus empat orang yang mengangkat mesin es krim tersebut. Itu adalah salah satunya ya. Mereknya apa? Kalau merek gue sih nyaranin teman-teman pilih apa aja yang kira-kira eh, di pasaran paling banyak, itu salah satu bentuknya kayak gitu. Jadi jangan beli mesin es krim, kalau saran gue ini tambahan lagi, jangan beli es krim yang murahan. Karena kenapa? Salah satunya adalah nanti kita juga akan susah merepot. Jadi prosesnya itu akan repot. Karena kalau kita mesin es krim yang kita sudah lengkap gitu ya, dengan harga yang sedikit mahal, tapi kemudahannya akan lebih mudah, itu salah satu bentuknya ya. Terus yang berikutnya yang harus disiapkan dalam konsep kita membuat bisnis es krim adalah listriknya. Gede banget, 3.500 watt. Ya. Karena kenapa? Listrik mesin es krim itu kurang lebih 1.200 gitu ya. Kalau kita pakai 2.000 kalau nggak salah, hampir 2.000 gitu ya. Jadi awalnya aku pakai 2.200 watt. Itu turun mulu, nggak kuat. Jadi harus menggunakan listrik 3.500 daripada kita punya ketakutan untuk mesin es krim yang kira-kira turun gitu ya. Lebih baik kita langsung yang gede aja gitu, 3.500 watt. Karena menurut gua yang namanya listrik 3.500 sama 2.200 itu sama aja. Sama aja gitu ya. Cuman bayarnya sih nggak jauh beda. Tapi kita lebih safety, lebih aman ketimbang kita mati-mati terus. Mesin es krim yang kita mahal belum ada setahun mungkin akan rusak. Itu salah satu bentuknya. Terus apalagi yang harus disiapkan saat kita akan memulai yang namanya bisnis es krim? Yang berikutnya adalah kita punya yang namanya bubuk es krim. Nah, bubuk es krim ini biasanya, kalau gue biasanya beli di online ya. Awalnya dulu saat gue beli es krim itu dikasih sampel sampel bubuk es krim. Itu enak banget bubuk es krimnya ya. Terlalu enak, tapi harga yang gue jual sama yang gue beli ini nggak seimbang, jadi harganya agak mahal gitu. Makanya gue beli di tempat lain gitu ya. Bubuk es krim tersebut ada macam-macam lah, ada vanilla, ada coklat, ada stroberi, tergantung. Nah, kebetulan yang banyak diminati oleh masyarakat itu adalah vanilla sama coklat, makanya gue beli ya. Itu salah satu bubuk es krimnya. Bagaimana bubuk es krim itu? Bisa nggak kita mengelola sendiri? Bisa gitu ya. Tapi kalau kita mengelola sendiri, ini lebih jauh lebih murah, tapi ribet banget ya. Ribet banget ya, pokoknya ribet. Mendingan beli jadi, tapi sesuatu halnya bisa lebih mudah, itu salah satu bentuknya.
Terus yang keempat adalah apa yang harus kita siapkan saat kita berbisnis mesin es krim adalah ada yang namanya mixer kue. Karena apa? Saat kita nanti bubuk es krim itu biasanya sebelum sebelum kita masukkan ke dalam mesin es krim itu biasanya kita adonin dulu ya di mixer gitu ya, di mixer kurang lebih sekitar 15 menitan lah gitu ya, biar benar-benar lembut selembut-lembutnya, baru setelah itu kita tuangkan ya. Dan nggak langsung jadi, itu biasanya kita berproses bisa sampai 2 jam gitu ya, bisa sampai 2 jam. Jadi inilah yang saya bilang bahwa yang namanya bisnis es krim ini kenapa listriknya agak besar, karena hampir tiap 10-15 menit dia kayak semacam mengadon gitu ya, memasak bunyi gitu. Teng, bunyinya itu adalah bunyi bagaimana es krim itu lagi diolah. Itu yang bikin mahal gitu. Jadi itu salah satu bentuknya gitu ya. Listriknya agak hati-hati, agak boros gitu, agak boros karena penggunaan listrik gua selama ada es krim itu naiknya 2 kali lipat gitu ya. Tapi sebanding dengan apa yang harus dijual itu salah satu bentuknya. Terus apalagi kalau perlengkapan pasca ngadon itu es krim tuh apa aja sih? Biasanya ada kayak apa ya? Kayak wadah es krim yang kecil ya, yang buat diaduk, buat disimpan, itu salah satu bentuknya. Nanti kalau misalnya es krim kita udah habis kita taruh, kita gitu ya. Itu adalah salah satu perlengkapan pasca ngadon es krimnya ya. Terus yang berikutnya yang keenam ada freezer kecil. Perlu gak sih? Perlu banget. Karena apa? Kalau misalnya es krim lo nggak habis, gitu ya, es krim Mas Bro gitu ya, Mbak Bro-nya nggak habis, itu salah satu kecilnya yang kita lakukan adalah kita simpen jadi nggak kita buang tapi kita simpen aja, itu cukup sampai 2-3 hari. Lebih dari itu nanti rasanya akan asam atau yang disebut dengan agak sedikit basi, makanya boleh dibilang kita perlu freezer kecil itu untuk membekukan es krim yang kalau misalnya nggak habis. Nah, terus apalagi yang kita butuhkan? Kita punya wadah es krim juga nih ya. Apakah kita jual secara cup atau cup con? Ya, jadi itu adalah salah satu apa aja yang harus disiapkan saat kita memulai bisnis es krim, itu salah satu bentuknya ya. Jadi ke depan mungkin gue bakal ngebahas kira-kira berapa sih keuntungan saat kita berbisnis dengan es krim ini ya, apakah menguntungkan atau tidak gitu ya. Jadi ini hitung-hitungannya kalau bisnis es krim harus bisnisnya banyak dicari banyak orang karena apa? Salah satunya anak-anak suka, orang dewasa suka. Tapi yang harus diperhatikan adalah harga jual ya. Harga jualnya ini benar-benar bersaing, sangat-sangat luar bersaing. Kita naikin dikit bakalan nggak laku. Kita turunin dikit kitanya rugi. Ruginya di mana sih? Nanti akan gue bahas keuntungannya di mana, kerugiannya di mana. Mungkin itu aja yang baru gue sampaikan. Kira-kira lo ikutin channel YouTube gue terus, nanti akan gue bahas kira-kira keuntungan jualan es krim dan kerugian menjual es krim. Ya, kalau pengen berbisnis es krim bisa bisa lihat YouTube gue. Itu aja, terima kasih. Gue Ahmad Budiman Sudarsono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.